Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kelompok 6 yang beranggotakan, yaitu ada pertama Eka Putri Reanita Mastur, Azaz Fahrani, Alifra Habib, Cici Audina, Tua Sibuan, dan M. Arik Alsaputra. Untuk yang pertama akan dibahas oleh M. Arik Alsaputra. Baiklah, saya akan membahas mengenai LO1, yaitu membahas perbedaan nasional dalam standar akuntansi. Akuntansi dibentuk oleh lingkungan tempat ia beroperasi, sama seperti negara yang berbeda serta memiliki sistem politik, sistem ekonomi, dan budaya berbeda. Secara historis, mereka pun juga memiliki sistem akuntansi yang berbeda. Maka beragam praktek akuntansi diabadikan dalam standar akuntansi maupun audit nasional. Standar akuntansi adalah aturan untuk menyiapkan laporan keuangan, dapat mendefinisikan apakah informasi akuntansi itu berguna. Lalu standar audit menentukan aturan untuk melakukan audit, proses teknik tempat orang independen sebagai bukti dan menentukan apakah akun keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi yang diperlukan ataupun selagi dapat diandalkan. Maka perbedaan nasional dalam struktur akuntansi ini dan audit adalah kurangnya perbandingan laporan keuangan satu negara ke negara yang lainnya. Maka inilah sebuah perbedaannya. Dan di mana perbedaan ini terdapat dalam keputusan investasi. Lalu di LO kedua itu menjelaskan implikasinya dalam kebangkitan internasional standar akuntansi. Mengapa hal ini penting, sistem akuntansi internasional ini? Yang pertama itu sebagai pertumbuhan pembiayaan transnasional dan investasi transnasional untuk menciptakan kebutuhan dalam pelaporan keuangan transnasional. Yang kedua itu banyak perusahaan memperoleh modal dari asing penyedia yang menuntut konsistensi yang lebih besar. Yang ketiga itu standarisasi praktik akuntansi di seluruh perbatasan nasional mungkin yang terbaik kepentingan ekonomi dunia. Yang terakhir untuk memfasilitasi pengembangan modal global pasar. Lalu apa implikasinya? Yang pertama itu sebagai kebangkitan pasar modal, di mana dalam hal ini dapat meningkatkan urgensi terhadap para investor untuk melakukan investasi secara cermat. Karena setiap negara itu mempunyai sistem akuntansi yang berbeda-beda, sistem laporan keuangan berbeda-beda, maka setiap investor itu harus melakukan keputusan yang tepat untuk melakukan investasi antar negara ataupun lintas negara. Yang kedua itu sebagai pengembangan pasar modal. Tadi sebagai kebangkitan, sekarang pengembangan. Dalam pengembangan ini di mana banyak investor yang melakukan investasi yang mengakibatkan menurunnya biaya modal dan merangsangnya pertumbuhan ekonomi. Karena hal ini sangat berguna untuk kebangkitan internasional standar akuntansi. Maka semua ini akan diatur oleh IASB ataupun International Accounting Standard Board, di mana IASB ini bertanggung jawab untuk mengembangkan IFRS ataupun standar pelaporan keuangan internasional. Lalu IASB juga mempromosikan penggunaan dan penerapan standar ini secara global. Namun, IASB ini tidak mempunyai kekuatan dalam menegakkan standar sistem tersebut. Namun sekarang, dukungan terhadap IASB atas pengakuan sistem tersebut telah berkembang. Maka sistem Tua Hasibuan akan menjelaskan LO ketiga, yaitu menjelaskan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi sistem kontrol dalam perusahaan multinasional. Aspek akuntansi dalam sistem pengendalian. Salah satu peran kantor pusat perusahaan di perusahaan multinasional yang besar dan kompleks adalah untuk mengontrol subunit dalam organisasi untuk memastikan bahwa mereka mencapai kinerja terbaik. Nah, di perusahaan tipikal, proses pengendalian tahunan itu melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, manajemen kantor pusat dan subunit bersama-sama menetapkan tujuan subunit untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya, sepanjang tahun, kantor pusat memantau kinerja subunit terhadap tujuan yang telah disepakati. Nah, ketiga, jika subunit gagal mencapai tujuannya, kantor pusat akan mengintervensi subunit untuk mempelajari mengapa kekurangan terjadi
mengambil tindakan korektif yang sesuai. Nah, selanjutnya perubahan nilai tukar dan sistem pengendalian. Sebagian besar bisnis internasional mengharuskan semua anggaran dan data kinerja dalam perusahaan untuk dinyatakan dalam mata uang perusahaan yang biasanya merupakan mata uang lokal. Dengan demikian, anak perusahaan multinasional yang contohnya Amerika Serikat yang ada di Malaysia mungkin akan mengajukan anggaran yang disiapkan dengan bentuk dolar Amerika Serikat, bukan dengan ringgit Malaysia. Dan data kinerja sepanjang tahun akan dilaporkan ke kantor pusat dalam dolar Amerika Serikat. Namun, hal ini juga memungkinkan perubahan nilai tukar sepanjang tahun untuk menimbulkan distorsi yang substansial. Misalnya, anak perusahaan Malaysia mungkin gagal mencapai sasaran laba bukan karena masalah kinerja apapun, tetapi hanya karena penurunan nilai ringgit terhadap dolar. Hal sebaliknya dapat terjadi, membuat kinerja anak perusahaan asing terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu adalah model Lizard dan Lorenz. Lizard dan Lorenz, menurut penelitian oleh Donald Lizard dan Peter Lorenz, sejumlah metode tersedia untuk bisnis internasional untuk mengatasi masalah ini. Lizard dan Lorenz menunjukkan 3 nilai tukar yang dapat digunakan untuk menerjemahkan mata uang asing ke dalam mata uang perusahaan dalam menetapkan anggaran dan pelacakan kinerja selanjutnya. Yang pertama itu dengan kurs awal. Kurs awal itu yaitu kurs spot saat anggaran diadopsi. Yang kedua, kurs yang diproyeksikan, yaitu perkiraan nilai tukar kurs spot untuk akhir anggaran periode. Dalam hal ini seperti kurs forward. Nah, selanjutnya itu adalah tingkat akhir, yaitu nilai tukar spot saat anggaran dan kinerja dibandingkan. Selanjutnya, harga transfer dan sistem nilai kontrol. Bisnis internasional sering memanipulasi harga transfer untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka di seluruh dunia, meminimalkan bea masuk, dan menghadirkan pembatasan modal oleh pemerintah. Nah, namun untuk saat ini cukup diperhatikan bahwa harga transfer harus dipertimbangkan saat menetapkan anggaran dan mengevaluasi kinerja anak perusahaan. LO4 mendiskusikan bagaimana operasi di negara yang berbeda mempengaruhi keputusan investasi dalam perusahaan multinasional. Keputusan investasi. Salah satu peran dari manajer keuangan dalam bisnis internasional adalah mencoba mengukur berbagai manfaat, biaya, dan risiko yang mungkin mengalir dari investasi di lokasi tertentu. Keputusan untuk berinvestasi dalam aktivitas di suatu negara harus mempertimbangkan banyak variabel, baik ekonomi, politik, budaya, dan strategis. Penganggaran modal. Penganggar modal adalah teknik yang digunakan manajer keuangan untuk mencoba mengukur manfaat, biaya, dan risiko investasi. Penganggaran modal untuk proyek asing menggunakan kerangka teoritis yang sama dengan yang digunakan penganggaran modal dalam negeri. Artinya, perusahaan harus terlebih dahulu memperkirakan arus kas yang terkait dengan proyek dari waktu ke waktu. Penganggaran modal dalam praktiknya merupakan proses yang sangat kompleks dan tidak sempurna. Di antara faktor-faktor yang memperumit proses bisnis internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu perbedaan harus dibuat antara arus kas ke proyek dan arus kas ke perusahaan induk. Yang kedua, risiko politik dan ekonomi, termasuk risiko nilai mata uang asing dan secara signifikan mengubah nilai investasi asing. Yang ketiga, hubungan antara arus kas ke perusahaan induk dan sumber pembiayaan harus diakui. Proyek dan parent cash flow. Argumen teoritis ada untuk menganalisis setiap proyek asing dari perspektif perusahaan induk, karena arus kas ke proyek tidak selalu sama dengan arus kas ke perusahaan induk. Proyek mungkin tidak dapat mengirimkan semua arus kasnya kepada perusahaan induk karena sejumlah alasan. Misalnya, arus kas mungkin diblokir dari repatriasi oleh pemerintah negara tuan rumah.
Mereka mungkin dikenakan pajak dengan tarif yang tidak menguntungkan, atau pemerintah tuan rumah mungkin mengharuskan persentase tertentu dari arus kas yang dihasilkan dari proyek diinvestasikan kembali di dalam negara tuan rumah. Meskipun pembatasan ini tidak mempengaruhi nilai sekarang bersih proyek itu sendiri, akan tetapi pembatasan tersebut mempengaruhi nilai sekarang bersih proyek kepada perusahaan induk, karena membatasi arus kas yang dapat disetorkan dari proyek. Saat mengevaluasi peluang investasi asing, orang tua harus tertarik dengan arus kas yang akan diterimanya, sebagai kebalikan dari yang dihasilkan proyek. Karena itu adalah dasar untuk dividen bagi pemegang saham, investasi di tempat lain di dunia, pembayaran kembali hutang perusahaan di seluruh dunia, dan seterusnya. Menyesuaikan risiko politik dan ekonomi. Ketika menganalisis peluang investasi asing, perusahaan harus mempertimbangkan risiko politik dan ekonomi yang berasal dari lokasi asing. Risiko politik. Konsep risiko politik didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa kekuatan politik akan menyebabkan perubahan drastis dalam lingkungan bisnis suatu negara yang merugikan keuntungan dan tujuan lain dari perusahaan bisnis. Risiko politik cenderung lebih besar di negara-negara yang mengalami keresahan atau kekacauan sosial dan di negara-negara di mana sifat dasar masyarakat membuat kemungkinan terjadinya keresahan sosial menjadi tinggi. Ketika risiko politik tinggi, kemungkinan besar akan terjadi perubahan lingkungan politik negara yang akan membahayakan perusahaan asing di sana. Kerusuhan politik dan sosial dapat mengakibatkan keruntuhan ekonomi yang dapat membuat aset perusahaan tidak berharga. Dalam kasus yang tidak terlalu ekstrim, perubahan politik dapat mengakibatkan kenaikan tarif pajak, penerapan kontrol pertukaran yang membatasi atau memblokir kemampuan anak perusahaan untuk mengirimkan pendapatan kepada perusahaan induknya, penerapan kontrol harga, dan campur tangan pemerintah dalam kontrak yang ada. Kemungkinan dari salah satu peristiwa ini merusak daya tarik peluang investasi asing. Risiko ekonomi. Konsep risiko ekonomi didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa salah urus ekonomi akan menyebabkan perubahan drastis dalam lingkungan bisnis suatu negara yang merugikan keuntungan dan tujuan lain dari suatu badan usaha. Dalam praktiknya, masalah terbesar yang muncul dari salah urus ekonomi adalah inflasi. Secara historis, banyak pemerintah telah memperluas suplai uang domestik mereka dalam upaya yang salah arah untuk merangsang aktivitas ekonomi. Akibatnya, seringkali terlalu banyak uang mengejar terlalu sedikit barang, yang mengakibatkan inflasi harga. Berikutnya LO kelima, yaitu perbedaan pilihan pembiayaan yang tersedia kepada anak perusahaan asing dari perusahaan multinasional. Ketika mempertimbangkan pilihan pembiayaannya, bisnis internasional harus mempertimbangkan bagaimana investasi asing akan dibiayai. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan harus memutuskan apakah akan memanfaatkan pasar modal global untuk mendapatkan dana atau meminjam dari sumber di negara tuan rumah. Jika perusahaan akan mencari pembiayaan eksternal untuk suatu proyek, ia akan ingin meminjam dana dari sumber modal dengan biaya terendah yang tersedia. Biaya modal biasanya lebih rendah di pasar modal global berdasarkan ukuran dan likuiditasnya daripada di banyak pasar modal domestik, terutama yang kecil dan relatif tidak likuid. Baik, saya Cici Audina akan melanjutkan LO ke-6. Pahami bagaimana uang manajemen di bisnis internasional bisa digunakan untuk meminimalkan saldo tunai, biaya transaksi, dan perpajakan. Meminimalkan saldo tunai. Setiap bisnis perlu menahan sejumlah saldo kas untuk melayani akun yang harus dibayar, dan untuk mengasuransikan variasi negatif yang tidak terduga dari proyeksi arus kas.
Masalah krisis untuk bisnis internasional adalah apakah setiap anak perusahaan asing harus mengadakan atau memiliki saldo kas, atau apakah saldo kas harus disimpan di penyimpanan terpusat. Secara umum, perusahaan lebih suka menyimpan saldo kas di penyimpanan terpusat karena 3 alasan. Yang pertama, dengan mengumpulkan cadangan kas secara terpusat, perusahaan dapat menyetor jumlah yang lebih besar. Saldo tunai biasanya disimpan dalam akun likuid, karena suku bunga pada simpanan semacam itu biasanya meningkat seiring dengan besarnya simpanan. Yang kedua, jika penyimpanan terpusat terletak di pusat keuangan utama, misalnya London, New York, atau Tokyo, harus memiliki akses informasi tentang investasi jangka pendek yang baik. Peluang yang tidak dimiliki oleh anak perusahaan asing pada umumnya. Jadi, perusahaan harus membuat keputusan investasi yang lebih baik jika mengumpulkan cadangan kasnya di penyimpanan terpusat. Yang ketiga, dengan mengumpulkan cadangan kasnya, perusahaan dapat mengurangi ukuran total dari kumpulan kas. Dengan mengumpulkan cadangan kas, perusahaan dapat mengurangi ukuran dari kumpulan kas, harus memiliki rekening yang sangat likuid, yang memungkinkan perusahaan untuk menginvestasikan lebih banyak uang tunai cadangan dalam jangka panjang. Instrumen keuangan yang kurang likuid, yang memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Mengurangi biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya pertukaran. Setiap kali perusahaan mengubah uang tunai dari satu mata uang ke mata uang lain, ia harus menanggung biaya transaksi. Biaya komisi yang dibayarkan kepada pedagang valuta asing untuk melakukan transaksi. Sebagian besar bank juga mengenakan biaya transfer untuk memindahkan uang tunai dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini adalah biaya transaksi lainnya. Jaringan multilateral memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengurangi biaya transaksi yang timbul ketika banyak transaksi terjadi antara subsidiaris dengan mengurangi jumlah transaksi. Jaringan multilateral merupakan perpanjangan dari jaringan bilateral. Di bawah jaringan multilateral, konsep sederhana ini diperluas ke transaksi menjadi beberapa anak perusahaan dalam bisnis internasional. Pertimbangan perusahaan yang ingin membangun jaringan multilateral di antara 4 anak perusahaan Asia yang berbasis di Korea, Cina, Jepang, dan Taiwan. Anak perusahaan semuanya berdagang satu sama lain, jadi setiap akhir bulan transaksi tunai dalam jumlah besar harus diselesaikan. Mengelola biaya pajak. Setiap negara memiliki rezim pajak yang berbeda. Misalnya di antara negara maju, tarif tertinggi untuk pajak penghasilan badan bervariasi dari yang tertinggi 35% di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, ke level terendah 12,5% di Irlandia. Banyak negara mengikuti prinsip dunia bahwa mereka berhak atas pajak penghasilan diperoleh di luar batas mereka oleh entitas yang berbasis di negara mereka. Sebuah kredit pajak memungkinkan suatu entitas untuk mengurangi pajak yang dibayar kepada pemerintah rumah oleh jumlah pajak yang dibayar kepada pemerintah asing. Sebuah perjanjian pajak antara dua negara adalah perjanjian yang menentukan item pendapatan mana yang akan dikenakan pajak oleh otoritas negara di mana pendapatan diperoleh. Sebuah prinsip penangguhan menentukan bahwa perusahaan induk tidak dikenakan pajak atas pendapatan sumber asing sampai mereka benar-benar menerima dividen. Untuk bisnis internasional dengan aktivitas di banyak negara, berbagai rezim pajak dan perjanjian pajak memiliki implikasi penting tentang bagaimana perusahaan harus menyusun struktur internalnya. Sistem pembayaran antara anak perusahaan asing dan perusahaan induk. Selain itu,
Bentuk pendapatan yang disetorkan dari anak perusahaan asing ke perusahaan induk, misalnya pembayaran royalti versus pembayaran dividen, dapat disusun menjadi meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan. Di sini saya Azaz Fahrani akan melanjutkan penjelasannya yaitu LO ke-7, yaitu memahami teknik dasar untuk manajemen keuangan global. Teknik yang pertama yaitu remintansi dividen. Pembayaran dividen adalah metode paling umum yang digunakan perusahaan untuk mentransfer dana dari anak perusahaan asing ke perusahaan induk. Kebijakan dividen ini biasanya bervariasi dengan setiap anak perusahaan, tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu tingkat pajak, yang mana jika semakin tinggi pajak yang dikenakan oleh pemerintah tuan rumah, maka pembayaran dividen ini menjadi kurang menarik. Yang kedua yaitu resiko nilai tukar. Yang ketiga yaitu usia anak perusahaan. Karena anak perusahaan yang lebih tua itu cenderung mengirimkan sebagian besar pendapatannya dalam dividen kepada induk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu partisipasi ekuitas lokal. Kemudian teknik yang kedua yaitu biaya dan pembayaran royalti. Royalti mewakili remunerasi yang dibayarkan kepada pemilik teknologi, paten, atau nama dagang untuk penggunaan teknologi tersebut atau hak untuk memproduksi dan menjual produk di bawah paten. Sedangkan biaya adalah kompensasi untuk layanan profesional atau keahlian yang diberikan kepada anak perusahaan asing oleh perusahaan induk atau anak perusahaan lainnya. Royalti dan biaya memiliki keuntungan pajak tertentu dibandingkan dividen, terutama bila tarif pajak perusahaan lebih tinggi di negara tuan rumah daripada di negara asal orang tua. Jadi, mengatur pembayaran royalti dan biaya akan mengurangi kewajiban pajak anak perusahaan asing. Teknik yang ketiga yaitu harga transfer. Harga transfer dapat digunakan untuk menempatkan dana dalam bisnis internasional. Setidaknya ada 4 keuntungan yang diperoleh dengan menyesuaikan harga transfer. Yang pertama, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajaknya dengan menggunakan harga transfer untuk memindahkan pendapatan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan harga transfer untuk memindahkan dana keluar dari negara di mana diperkirakan devaluasi mata uang yang signifikan, sehingga mengurangi eksposurnya terhadap risiko valuta asing. Yang ketiga, harga transfer dapat digunakan untuk memindahkan dana dari anak perusahaan ke perusahaan induk ketika transfer keuangan dalam bentuk dividen dibatasi atau diblokir oleh kebijakan pemerintah negara tuan rumah. Dan yang terakhir, harga transfer dapat digunakan untuk mengurangi biaya masuk yang harus dibayar ketika tarif diberlakukan. Berikutnya yaitu teknik yang keempat atau yang terakhir, pinjaman di muka. Pinjaman di muka adalah pinjaman antara orang tua dan anak perusahaan yang disalurkan melalui perantara keuangan yang biasanya menggunakan bank internasional yang besar. Ada 2 alasan mengapa perusahaan menggunakan pinjaman di muka. Yang pertama, pinjaman di muka dapat menghindari pembatasan negara tuan rumah atas pengiriman dana dari anak perusahaan asing ke perusahaan induk. Yang kedua, pinjaman di muka juga dapat memberikan keuntungan pajak.